Ikuti aktivitas beberesku lagi di rumah non estetik, mulai dari luar hingga ke dalam rumah. Hai, assalamualaikum Kak ketemu lagi di vlog sederhana aku. Oke, kegiatan beberesku kali ini tuh aku awali dulu dari bagian luar rumah. Karena aku lihat halaman rumahku ini tuh udah kotor banget, udah banyak banget sampah-sampah dedaunan ini dari daun pohon ceri ini. Jadi udah ini tuh aku mau sapu-sapu dulu. Mumpung tanahnya itu lagi kering juga ya kan, dan daun-daunnya tuh juga nggak lengket di tanah gitu. Jadi mudah banget tuh disapu dan dibersihkan. Jadi nanti kalau halamannya ini tuh udah bersih, kita udah enak ya. Kalaupun nanti turun hujan itu kita udah aman. Soalnya tahu sendiri ya, kalau udah hujan itu kan tanah pasti benyek. Jadi kalau udah banyak sampah gini tuh nanti pasti susah untuk dibersihkan. Oke, lanjut. Setelah beberes bagian halaman ini tuh aku langsung masuk ke dalam rumah. Ini tuh aku pertama-tama mau beresin dulu bagian kamar. Soalnya memang dari bangun tidur tadi tuh aku belum ada sempat ngeberes-beres rumah ya. Makanya ini tuh aku mau beresin aja semuanya. Tempat tidur dirapikan dan jangan lupa juga ditepuk-tepuk pakai sapu lidi. Jadi biar nggak ada lagi debu-debu yang tertinggal. Dan terakhir bantal sama selimut disusun juga biar rapi. Nah setelah itu tinggal disapu-sapu aja. Oh ya, ini tuh aku beralih lagi ke kamar depan karena ini tuh udah berserak banget ya dengan mainan Dede Atala. Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir lagi, mainan ini tuh pun nggak perlu banget tuh dirapikan. Soalnya kan pasti bakalan diserainya lagi. Itu pun berseraknya ya cuma di atas dipan ini aja. Cuman aku tuh kadang risih aja ngeliatnya kalau ada berserak-serak kayak gini. Apalagi kalau kita mau nyapu gini ya kan, gak enak aja kalau dilihat ada yang berserak. Walaupun sebenarnya kita juga tahu ya ini tuh sebentar lagi tuh juga bakalan diserahin lagi sama si bocil. Tapi ya paling tidak kalau kita udah ngebersihin kayak gini tuh, lihat rumah udah rapi dan bersih lagi walaupun cuma sebentar aja, itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu ya nggak sih? Nah lanjut lagi nih, biar bersih rumahnya itu nggak nanggung-nanggung. Jadi ini tuh aku mau bersihin juga bagian teras rumahku ini. Ini tuh sengaja ya aku cuci lagi terasnya, aku sabunin juga kayak gitu. Jadi biar lebih bersih lagi. Soalnya ini tuh terasnya tuh banyak banget kotoran ayam. Jadi rasanya ada puas aja gitu ya kalau lihat terasnya itu udah bersih, nggak ada kotoran lagi gitu. Soalnya yang dikhawatirkan itu dari Dede Atala gitu loh. Takutnya nanti dia minjak kotoran ayam terus dia masuk pula ke dalam rumah. Sudahlah. Karena ya gitu, soalnya Dede Atala tuh suka keluar nyelonong kayak gitu aja tanpa pakai sendal. Oke, lanjut. Setelah halaman udah bersih, ruangan tengah, depan, dan kamar sampai ke teras juga udah bersih. Ini tuh aku beralih lagi ke bagian perdapuran. Pertama-tama itu aku rapikan dulu keset yang ada di dekat tangga. Selanjutnya di sini tuh aku mau lap-lap dulu bagian meja. Jangan lupa di bagian bawah peralatan dapurnya itu juga dilapin ya, karena itu pasti ada juga debu-debu dan kotoran gitu yang nempel. Dan ini untuk tatakan kompornya karena udah kotor, jadi mau aku cuci aja. Oh ya, di sini tuh aku belum masak ya, cuma tadi kita tuh udah sarapan, jadi nanti masaknya siang aja. Makanya ini tuh aku mau selesaikan dulu ya bagian beberes rumahku, dan ini tuh juga aku ngeberesinnya tuh nggak buru-buru. Soalnya di sini tuh aku juga udah mandi, Dede Atala juga udah aku mandikan, udah aku kasih sarapan. Jadi enak ya, di sini tuh aku ngeberesin rumahnya tuh bisa nyantai gitu, nggak keburu-buru banget, dan kalau capek tuh bisa istirahat sebentar. Soalnya ya gitu, kerjaan rumah tangga ini tuh nampaknya sepele sih, tapi ya kalau dikerjainnya ngos-ngosan juga, capek juga loh. Apalagi kalau kita buat konten gini ya pasti lama banget selesainya, dan capeknya tuh juga double. Yang biasanya dalam 1 jam aja bisa selesai, ini tuh bisa sampai 2 jam gitu loh baru selesai beberes rumahnya. Ya itu semuanya tuh gara-gara dibikin konten, hehehe. Tapi ya nggak apa-apa ya, bukan berarti kita ngomong kayak gitu tuh tandanya tuh kita ngeluh. Ya cuma sekedar berbagi cerita aja ya, jadi biar orang yang nggak tahu itu bisa tahu, terutama yang orang yang bukan konten kreator ya, kalau sebenarnya jadi konten kreator itu nggak mudah loh. Karena ya untuk jadi konten kreator itu kerjanya double, capeknya juga double, apalagi kalau kerja nggak dibayar kayak gitu rasanya masya Allah nikmatnya nggak sih, hehehe. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting semangat aja untuk kita semua konten kreator. Semangat terus untuk ambil video, ngedit video, ngisi suara, dan semangat juga untuk terus memberikan konten-konten yang terbaik. Dan semoga dari konten-konten kita ini yang mungkin dianggap dari sebagian orang itu konten-konten yang receh, konten yang gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, tapi yakinlah di sebagian orang yang gak suka itu pasti ada juga yang suka dengan konten-konten kita. Ya kalaupun sekarang belum disukai, tapi percayalah suatu saat nanti konten kita tuh juga bakalan disukai banyak orang, asalkan kita terus mau belajar ya untuk memberikan konten yang terbaik dan bermanfaat. Oke, kembali lagi ke video. Tadi aku udah selesai nyuci piring, itu aku lanjut aja untuk ngebersihin bagian lantainya. Jujur ya, ini tuh aku sebenarnya nggak setiap hari ngebersihin seluruh lantai di bagian tempat cuci ini. Cuman kalau aku nyuci pakaian di bagian lantai tempat aku ngeberus pakaian itu, sebelum aku nyuci tuh pasti aku berus dulu kok. Oke, ini alhamdulillah akhirnya aku selesai juga ya ngeberusin lantainya. Dan ini tuh juga kerjaan terakhirku hari ini. Jadi karena kerjaanku udah selesai, kalau begitu videonya cukup di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Bye.